Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada para peserta sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para jamaah Majelis Ta'lim Maha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa di YouTube maupun di Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua perangai, dua akhlak yang saling kontradiktif, yaitu antara jujur dan dusta. Yang dua perangai ini ada di masyarakat, ada yang jujur dan ada yang dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang dua perangai ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian jujur, sungguhnya jujur itu mengantarkan kepada kebajikan-kebajikan. Ya, orang yang jujur akan mengantarkan kepada banyak kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebajikan, perbuatan-perbuatan baik itu akan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq, senantiasa seorang jujur, wa yataharra sidq, dan dia berusaha untuk jujur bahkan dalam kondisi-kondisi sulit dia berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Artinya distempel oleh Allah dia adalah seorang yang jujur. Tidak terlepas sifat tersebut dari dirinya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadzib, waspadalah kalian daripada kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran-kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Wala yazalu rajulu yakdzib, senantiasa seorang lelaki seseorang berdusta. Wa yataharral kadzib, bahkan berusaha untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dicatat di sisi Allah sebagai sang pendusta, distempel oleh Allah sebagai sang pendusta. Ini dua model perangai dan dua model manusia yang Nabi kabarkan kepada kita. Tinggal kita memilih dalam kehidupan kita ini, ada namanya jujur, ada namanya dusta. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan sebuah tabel kecil untuk komparasi antara sifat jujur dan sifat dusta, sehingga kita bisa lebih mendapat gambaran tentang indahnya jujur dan buruknya kedustaan. Tentunya ini semua orang sudah tahu namanya. Semua orang sepakat jujur itu baik, dan semua orang sepakat bahwasanya dusta itu adalah keburukan, ya. Oleh karena yang orang suka dusta tentu dibenci oleh masyarakat. Tapi kita akan buat semacam tabel ringan, ya. Jujur, dusta, ya. Tapi di antara perbandingan pertama, kita menganggap jujur adalah sifat para nabi, sifat para nabi. Ya, para nabi termasuk tentunya yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dusta adalah sifat, ya, orang-orang yang buruk dan tercela. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara gelar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Shadiqul Amin, seorang jujur yang dan terpercaya. Dan sifat Nabi sebagai As-Shadiqul Amin, orang jujur dan terpercaya, ini sudah ada melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Oleh karenanya beliau alaihi salatu wassalam, ya, ketika terjadi pertikaian di antara orang-orang musyrikin ketika mereka membangun Ka'bah, sampai pada titik siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka masing-masing kabilah berebut-rebutan. Merasa kami yang lebih utama untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hampir-hampir mereka berkelahi dan berhari-hari, dan hampir mereka saling bunuh-bunuhan.
Kemudian ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Mereka setuju, mereka menanti, tiba-tiba ternyata yang masuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka serentak berkata, "Atanal amin, radina bil amin." Kata mereka, telah datang kepada kita orang yang terpercaya, itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ridho dengan keputusan orang terpercaya tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang rasul sudah terkenal dengan kejujurannya, Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dakwahnya, maka dia pun memanggil seluruh orang-orang musyrikin, orang Quraisy untuk datang. Mereka pun datang, semua orang datang. Yang tidak bisa datang, kirim perwakilan. Ya, di antaranya paman-pamannya, sampai Abu Lahab juga datang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kata Rasulullah SAW, Rasulullah di atas gunung, kata Rasulullah SAW, seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan akan menyerang, akuntum musaddiqiyya, apa kalian akan benarkan pemberitaanku? Mereka serentak berkata, ma jarabna alaika kadhiba, wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati kau dusta meskipun sekalipun. Ma jarabna alaika illa sidqa, kami tidak mendapati engkau kecuali selalu jujur. Artinya kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, pasti benar kalau kau kabarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku kabarkan kepada kalian, beri peringatan, di depan kita ada azab yang sebelum datang azab yang pedih, itu hendaknya kalian beriman. Maka Abu Lahab pun marah. Abu Lahab berkata, ya Muhammad, ali hadza jama'tana tabban laka sa'iral yaum. Celaka engkau wahai Muhammad, gara-gara ini saja kau kumpulkan kami. Maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi intinya orang musyrikin sudah tahu Nabi SAW adalah orang yang sangat jujur. Ya. Apalagi setelah Nabi SAW berdakwah, Rasulullah SAW ya dalam beberapa pernyataan mengatakan saya bukan pendusta. Seperti ketika dalam perang Hunain, ketika para sahabat masuk dalam jebakan orang-orang kabilah Hawazin, kemudian mereka dihujani dengan hujan panahan, sehingga sebagian sahabat pada mundur. Adapun Nabi SAW tetap maju ke depan sambil menggerakkan tunggangannya. Rasulullah SAW maju ke depan sambil Rasulullah SAW berkata, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta dan aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Demikian juga ketika Nabi SAW membagi-bagi hartanya, ghanimahnya kepada orang-orang, maka orang pada berdatangan, orang Arab Badui pada berdatangan, kemudian minta kepada Nabi, sampai Nabi terdesak, sampai akhirnya selendang Nabi tersangkut di sebuah pohon berduri. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tuni ridai, tolong kembalikan. Rasulullah terbawa dengan manusia. Rasulullah mengatakan, kembalikan selendangku, kesangkut selendangku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, walau anna li mithlu adadi hadhil idad na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabanan. Kata Nabi SAW, seandainya aku memiliki onta sebanyak pohon-pohon berduri ini, tentu aku akan bagikan kepada kalian seluruhnya, dan kalian tidak akan mendapati aku adalah seorang yang pelit, kalian tidak mendapati aku seorang yang pendusta. Kalau saya bilang bagi, saya akan bagi, dan kalian tidak akan mendapati aku adalah orang yang pengecut. Rasulullah SAW al-amin, as-sadiqu, al-masduq, seorang yang sangat jujur. Demikian juga akhlak para nabi yang lain kita dapati dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, sebutkanlah kisah Nabi Ibrahim, sungguhnya adalah siddiqan nabiyya, seorang yang sadiq, yang jujur. Lihat Nabi Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Sebutlah tentang kisah Nabi Ismail, sungguhnya Ismail adalah seorang yang sadiqal wa'di, yang selalu menepati janji. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir, Ismail alaihissalam kalau sudah berjanji bertemu dengan seorang suatu tempat, dia akan nunggu meskipun orang tersebut terlambat, dia nunggu di situ sampai orang tersebut datang. Intinya sidq adalah sifat para nabi. Berbeda dengan dusta. Dusta adalah sifat orang-orang yang tercela, orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka menghitam, ya. Di antaranya dusta adalah sifat orang-orang munafik. Nabi SAW mengatakan ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berkata maka dia berdusta, ya. Allah juga berfirman fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
dalam hati mereka, itu orang munafik ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan penyakit dalam dada mereka. Walahum adzabun alimun, bagi mereka azab yang pedih bima kanu yakdzibun, atas kedustaan yang mereka lakukan. Jadi jujur adalah sifat para nabi, adapun kedustaan adalah sifat orang-orang munafik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, menyebutkan kejujuran dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat, dalam bentuk pujian. Semuanya dalam bentuk pujian. Saya sebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang Allah puji tentang orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang beriman ada sekelompok orang rijal sadaqu ma ahadullah alaih, yang mereka telah jujur menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di antaranya para sebagian sahabat ya yang meninggal dalam sebagian peperangan, mereka telah berjanji memenuhi janji mereka kepada Allah sehingga mereka meninggal di medan pertempuran. Di situ Allah muji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, di antara kaum mukminin ada orang yang sudah ketika berjanji ya mereka menunaikan janji mereka, ya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik Allah cerah mereka, ya. Justru orang pendusta juga disebutkan oleh Allah, tapi semuanya tercela. Dalam bentuk celaan. Contohnya, ya, Allah mengatakan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna. Kata Allah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Kata Allah, bakhilu bihi wa yatawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Kata Allah, di antara orang-orang ada yang berjanji, kalau kami diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bersedekah. Janji. Tatkala datang Allah berikan kepada mereka rizki yang Allah janjikan kepada mereka, yang mereka berjanji kepada Allah akan kami gunakan untuk bersedekah, bakhilu bihi, mereka ternyata pelit. Ini dusta, omong kosong aja. Ini kalau dapat rizki akan begini, ternyata ketika diberi rizki mereka berdusta, ya, hanya omong kosong saja, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Dalam surat At-Taubah, wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada hendaknya kalian bersama orang yang jujur. Jadi Allah menganjurkan kalian ingin ikut masuk barisan mana? Ingin masuk barisan iblis, masuk barisan orang munafik, silakan, dusta. Kalau ingin masuk dalam barisan kaum para anbiya, orang-orang beriman, maka jujurlah. Ya, seorang tinggal milih, dia milih mana, ikut barisan mana. Ikut rombongannya orang jujur, rombongan para nabi, rombongannya para sahabat. Kunu ma'as shadiqin. Jadilah orang-orang yang jujur. Kalau ingin bohong, maka masuklah ke dalam barisan orang-orang yang pendusta. Tapi yang ketiga kita akan sebutkan tentang kejujuran, dasar dari banyak kebaikan. Sebaliknya, dusta merupakan dasar dari banyak keburukan. Ini sudah kita singgung tadi di awal pengajian, di mana Nabi SAW berkata, fa inna sidqa yahdi ilal birr, fa inna sidqa yahdi ilal birr. Yang artinya jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Jujur
menggiring ya, kalau bahasa kita menggiring kepada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna al-kadzib yahdi ilal fujur. Dusta itu ya, dusta menggiring kepada maksiat-maksiat. Taib. Jadi kejujuran membawa banyak sekali keberkahan. Orang yang jujur, lihat, orang yang jujur dia akan amanah ya. Orang yang jujur akan mengantarkan kejujurannya mengantarkan dia kepada surga ya. Banyak sekali kalau kita tulis ini, kita akan tulis satu persatu ya. Jadi jujur menggiring ke surga. Kemudian jujur di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sidqu tuma'ninah. Jujur adalah ketentraman. Adalah ketenangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sidqu tuma'ninah. Benar, orang yang jujur hidupnya tenang karena dia tidak perlu khawatir seandainya perkaranya ketahuan, terbongkar. Tidak ada masalah bagi dia jujur. Tidak ada yang dia sembunyikan. Dia jujur, ya. Tidak perlu ada yang dia ragukan. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninah. Jujur adalah ketenangan. Di antara juga jujur mendatangkan keberkahan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau kedua pelaku transaksi jual beli tersebut jujur, wa bayyana, kemudian menjelaskan aib-aib yang terdapat pada barang dagangan mereka, burika fi bai'ihima, maka jual beli mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jujur memudahkan seorang meraih cita-citanya. Apalagi jujur kepada Allah, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang banyak mengatakan kalau jujur tidak berhasil ya. Kalau mau berhasil harus bohong. Ini ya sebagian orang berkeyakinan seperti itu. Kalau kamu jujur aja kamu akan berhasil. Tapi subhanallah, percuma juga kalau kita berhasil di dunia dengan kedustaan, kita akan gagal di akhirat kelak. Tapi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya jujur, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba asy-syahadata bis-sidq", barang siapa yang minta agar dianugerahkan mati syahid kepada Allah dengan jujur, benar-benar tulus, dia minta kepada Allah bis-sidq dengan kejujuran, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah akan membuat dia sampai pada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Allah akan memudahkan dia meraih cita-citanya. Dengan apa? Dengan kejujuran. Dengan kejujuran. Seorang berusaha aja, yang penting dia minta kepada Allah, tulus kepada Allah. Seandainya pun dia tidak meninggal di medan pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum kafirin misalnya, tetap Allah akan menyampaikan dia pada derajat tersebut meskipun meninggal di tempat tidurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam suatu hadis, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad bersama Anda ya." Maka kemudian ikutlah dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Rasulullah SAW menang dalam pertempuran, kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah SAW bagi-bagikan kepada para peserta perang. Di antaranya diberikan kepada Arab Badui ini. Dipanggil Arab Badui tersebut, kemudian dikasihkan harta rampasan perang tersebut. Namun Arab Badui tadi tidak mau terima. Dia mengatakan, saya ikut Nabi SAW bukan untuk ini. Tetapi saya ingin ikut Nabi SAW li'an yadkhula sahmu min hahuna wa yakhruj min hahuna. Kata dia, saya ingin mati syahid. Saya ingin ada panah musuh masuk ke leherku dari sini kemudian keluar dari belakang. Kata Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, kata Rasulullah SAW, in tasduqillaha yasduq. Kalau kau jujur di hadapan Allah, ucapan betul jujur, bukan munafik, bukan asal omong kosong. Kau jujur ucapan tersebut, Allah akan mudahkan cita-citamu. Benar, kemudian terjadi peperangan, akhirnya orang ini meninggal dunia.
Kemudian Rasulullah SAW melihat jasadnya, ternyata benar ada anak panah masuk dari depan, keluar dari belakang. Kata Rasulullah SAW, sadaqallah fa saddaqahullah. Orang ini jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan cita-citanya. Jadi seorang jangan seperti orang munafik tadi. Ya, kalau saya punya begini, ngomong kosong aja. Enggak, seorang kalau sudah janji di hadapan Allah, dia tulus dan dia bertekad, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Betapa orang berhasil demikian. Dia bertekad, saya dalam hatinya entah dia ungkapkan atau enggak, tapi dia benar dalam hati dia ingin misalnya bangun masjid. Bisa dia bangun masjid. Yang penting dia tulus, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keutamaan jujur, misalnya jujur adalah keselamatan. As-sidqu manja, kata para ulama, kejujuran adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang jujur adalah keselamatan, kisah Ka'ab bin Malik dan dua temannya, 3 orang yang mereka jujur ketika tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Allah sebut dalam surat Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ala thalathatil ladzina khulifu. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang 3 orang yang diakhirkan diterima taubatnya, ya, gara-gara mereka tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Jadi ceritanya, dan ini kisahnya panjang dalam kisah perang Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan terjadi peperangan melawan orang-orang Romawi, maka Rasulullah SAW buat pengumuman. Biasanya Rasulullah SAW ketika mengadakan peperangan, Rasulullah SAW tidak terang-terangan mau kemana, ya. Tapi kali ini Rasulullah SAW terang-terangan, ya, karena peperangan butuh taktik. Tapi kali ini Rasulullah SAW terang-terangan mengatakan kita akan berangkat menuju Tabuk dan kita akan berperang melawan orang-orang Romawi. Kenapa Rasulullah SAW terang-terangan? Karena kali ini sangat berat. Jarak bisa jadi sekitar 700 km sampai 800 km. Kemudian ketika itu musim panas. Tentu peperangan di musim panas tidak menyenangkan. Kemudian ketika itu musim korma lagi berbuah. Orang lagi panen. Sehingga jiwa, keinginan untuk tinggal tidak ikut perang semakin besar. Godaan besar. Makanya Rasulullah SAW terang-terangan, ya. Kita akan berangkat menuju ke utara, menuju ke Tabuk. Kemudian di antara kenapa Rasulullah SAW terang-terangan? Karena musuh sangat banyak. Rasulullah tidak sedang berperang melawan orang Arab Badui yang pengkhianat, tidak berperang melawan orang Yahudi. Tapi Rasulullah SAW sedang berperang menuju melawan orang Romawi yang mereka adalah negara adidaya di zaman tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW memberi pengumuman terang-terangan. Maka berangkatlah ribuan kaum muslimin, entah berapa puluh ribu berangkat menuju ke Tabuk. Di antara sahabat yang tidak ikut adalah Ka'ab bin Malik, ya, dan 2 temannya. Ka'ab bin Malik ketika Rasulullah SAW sudah berjalan, nanti saya nyusul, dalam hatinya saya akan nyusul. Tetapi dia kemudian santai di rumah, santai, akhirnya tidak ikut. Akhirnya dia tidak ikut dan orang-orang munafik juga tidak ikut. Ada puluhan orang munafik tidak ikut ketika itu. Sampai ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW duduk di Masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang tidak ikut perang. Mulailah orang-orang berdatangan, di antara orang munafik, mereka cari uzur, mereka bilang, ya Rasulullah, kami tidak ikut karena begini-begini. Rasulullah SAW terima uzur mereka seluruhnya. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu datang menuju Nabi SAW, dia mengatakan, saya kalau mau bohong sangat mudah. Tapi percuma kalau saya bohong, Allah akan membongkar kebohongan saya. Saya pandai berbicara. Utitu jadalan, kata Ka'ab bin Malik, saya ini orang yang pandai berbicara. Ini seorang penyair, dia orang pintar. Tapi ketika di hadapan Nabi SAW, maka dia pun jujur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada halangan bagiku. Saya tidak ikut perang karena tidak ada halangan, tidak ada uzur bagiku. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Kata Rasulullah, adapun orang ini telah jujur. Kemudian Rasulullah SAW suruh dia pergi, dan akhirnya Rasulullah SAW menyuruh orang-orang, para sahabat untuk memboikot Ka'ab bin Malik. Sekitar 50 hari tidak diajak ngomong, tidak disapa karena dia melakukan kesalahan. Maka hidupnya pun menjadi sulit. Dia seakan-akan di bumi yang lain karena semua orang yang dia kenal tidak ada yang mau menyapa dia. Kalau dia menyapa maka tidak jawab, diboikot oleh para sahabat karena kesalahan yang dia lakukan. Tetapi ujungnya apa? Ujungnya Allah menerima taubatnya. Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan kepada 3 orang yang ditunda penerimaan taubatnya. Sampai akhirnya Allah muji mereka, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur.
Allah memberikan kisah atau Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang kisah Ka'ab bin Malik sebagai pelajaran bagi kita. Anda jujur meskipun dibenci oleh orang, meskipun biar aja jujur aja, ujungnya adalah keselamatan. Ujungnya adalah keselamatan, cepat atau lambat. Ya, enggak apa-apa orang mencela, enggak apa-apa. Yang penting jujur. Adapun kalau Anda berdusta, seakan-akan dusta adalah keselamatan, justru sebaliknya dusta adalah ya kebinasaan. Meskipun semua orang mengulu-ulukan Anda dengan kedustaan Anda. Jadi ikhwan pada majelis taklim maha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujur menggiring pada kebaikan ya. Terlalu banyak keberkahan yang bisa diraih dengan kejujuran. Sebaliknya, kedustaan menggiring pada kemaksiatan ya, banyak sekali. Dusta sebab dilaknat. Dilaknat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'natullah 'alal kadzibin." Fala'natullah 'alal kadzibin. Laknat Allah kepada para pendusta, ya. Thumma nabatahil fanaja'al laknatullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah kepada orang yang berdusta dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dapat dunia, mungkin dia dengan dusta dapat dunia, dengan dusta dia mendapatkan jabatan, dengan dusta dia mendapatkan harta. Tetapi dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang berlimpangan harta tapi jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya sebab azab kubur. Dalam satu hadis Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang diadab di kuburan. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, dikabarkan kepadaku, adapun orang yang mulutnya dirobek. Jadi ada orang di alam barzah disiksa, mulutnya dirobek sampai ke belakang, kemudian yang merobek pindah ke sebelah kiri, merobek sebelah kiri. Ketika robek dari sini sampai ke belakang, dari syidiqih sampai onuk, sampai leher. Ketika dirobek sebelah kiri, yang kanan sudah normal kembali. Kemudian dia robek lagi yang kanan. Ketika robek yang kanan, yang kiri normal kembali. Terus bolak-balik, robek kanan, robek kiri, robek kanan. Subhanallah. Maka siapa orang tersebut dijelaskan kepada Nabi, kadzdzab, orang itu adalah pendusta. Ya, yakdzibu bikadzbah, dia berdusta dengan satu dusta. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Dia dusta dengan satu dusta sampai kedustaan tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka dia disiksa demikian ila qiyamis saah, hatta taqum as-saah, sampai hari kiamat disiksa demikian. Ini pendusta disiksa di alam barzah. Siksanya mengerikan, dirobek mulutnya kanan, merobek kiri, kanan kiri. Kenapa? Dia pernah berusaha satu dusta, di-share dari dia dan sampai kepada penjuru dunia. Kalau zaman dahulu orang ingin men-share dusta, tidak mudah karena harus sewa orang yang naik kuda, kemudian membawa kedustaan, bikin berita bohong, hoaks, disebarkan ke tempat yang jauh karena dahulu tidak ada sarana dan prasarana. Kalau ingin menyebarkan dusta tidak mudah. Di antaranya dengan menyewa orang untuk bawa ke sana kemari. Tapi kalau zaman sekarang, orang ingin menyebarkan dusta sangat mudah, tinggal masuk di dunia maya kemudian enter, selesai. Ya, selesai. Maka ini bahaya orang yang dusta, kemudian dustanya tersebar dan dia tidak membenarkan dan dia membiarkan dusta tersebut, maka dia akan disiksa dalam alam barzah. Kemudian di antaranya sebab masuk neraka. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Di antaranya Allah sebutkan tentang sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati orang munafik ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakitnya. Walahum adzabun alimun, kata Allah, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih karena dusta yang mereka lakukan. Jadi dusta mengantarkan kepada neraka jahanam. Dusta menghalangi hidayah. Mengerikan orang yang dusta ya. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab ya. Innallaha la yahdi, dalam surat Ghafir, man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang berlebih-lebihan dan kadzdzab, pendusta. Semakin seorang berdusta, dia semakin terhalang dari banyak hidayah kebaikan. Waliyadzubillah ya. Mungkin dia dapat dunia, mungkin dapat sanjungan, tapi di hatinya tidak dapat hidayah. Kenapa? Allah halangi hidayah dari dia. Allah halangi rahmat dari Allah. Kenapa? Karena dia berdusta ya. Kemudian di antara dusta dihilangkannya keberkahan.
Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima." Subhanallah. Barang siapa jika mereka berdusta ketika jual beli, wa katama dan menyembunyikan aib, ya menyembunyikan aib dalam jual beli mereka, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Benar dapat duit banyak tapi tidak berkah. Benar dia dapat duit banyak tapi tidak berkah. Uang tersebut akan habis, tidak ada manfaatnya. Mungkin habis, mungkin keluarganya ada yang narkoba, ada yang ini, ada yang selingkuh, macam-macam penyakit, dikasih penyakit oleh Allah, macam sehingga tidak ada berkah uang tersebut. Meskipun kelihatannya banyak, yang penting bagi kita bukan masalah banyak, yang penting harta kita berkah. Sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak namun tidak berkah. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang di zaman Nabi, seorang pemuda menjual makanan, di depannya baik, Rasulullah masukkan jarinya ke dalam makanan tersebut. Ternyata dapat balal, yaitu makanannya sudah rusak. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang membohongi kami, licik, bukan dari golongan kami. Ini jual makanan, atasnya bagus, dalamnya jelek. Ya. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau jual buah, atasnya bagus, bawahnya rusak-rusak semua. Subhanallah. Ini menghilangkan keberkahan. Ya. Menghilangkan keberkahan. Di dunia tidak dapat berkah, di akhirat ya bahaya ya. Di akhirat bahaya, diancam dengan neraka jahanam. Oleh karena di antara tiga orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-munafiqu sil'atahu bi halfin kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang yang dusta. Ya, ini baru beli, ini saya untung tidak ada, untung cuma sedikit, bohong. Ya, bohong. Ini semua adalah untuk bisa mendapatkan dunia, tapi lihatlah bahayanya kedustaan, ya, menghilangkan keberkahan dan mengantarkan kepada banyak keburukan, ya. Belum lagi orang yang suka dusta dibenci oleh masyarakat, ya. Tapi ini yang pertama kita akan bahas setelah ini, contoh-contoh perkara-perkara yang seorang bisa dusta dan jujur di situ. Ini coba. Tapi yang berikutnya, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, majelis taklim Maha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sini, hal-hal atau perkara-perkara yang biasa terjadi jujur dan dusta. Banyak ya, saya akan sebutkan di antaranya. Misalnya, dalam jual beli, tadi sudah kita singgung, dalam jual beli. Banyak orang jujur, banyak orang dusta. Orang yang jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajiru shadiqul amin ma'as-siddiqin wan nabiyyin." Ya. Seorang yang jujur, pedagang yang jujur dan terpercaya, dia akan dikumpulkan pada akhirnya bersama para nabi dan para siddiqin. Subhanallah. Dalam jual beli ini sebenarnya apa ya? Sebab masuk surga, ya, sebab masuk surga dan sebab masuk neraka. Sekaligus sebab masuk neraka. Ya. Masuk surga jika jujur, masuk neraka jika dusta. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, "Atajirul amin as-sadiq saduq ma'al anbiya was-siddiqin." Orang yang jujur, amanah ketika jual beli, maka dia akan bersama para nabi dan para orang-orang yang siddiqin pada hari kiamat kelak. Adapun orang yang dusta, kata Nabi SAW, "At-tujjar al-fujjar." Para pedagang adalah orang-orang fajir. Dibangkitkan dalam kondisi fajir, mengerikan. Ya. Meskipun jujur itu jual beli adalah boleh, namun banyak orang ketika jual beli mereka bohong. Ya. Kalau mereka janji mereka tidak penuhi, kalau mereka mensifati jual beli mereka dusta. Ini dalam jual beli, ini bisa jadi jujur, bisa jadi dusta. Di antaranya misalnya
termasuk dalam jual beli di antaranya praktek najas. An-najas. Ini sudah pernah saya jelaskan. An-najas itu apa? Najas itu datang seorang pura-pura pingin beli. Padahal temannya dia sudah sekongkol sebelumnya, datang temannya kemudian bilang ini kayaknya barang, sehingga orang yang di sekitarnya terpengaruh, terprovokasi untuk beli. Satunya ini barang bagus, cuma saya nggak punya duit. Saya pengen beli tapi saya nggak punya duit. Ini contoh, ini namanya praktek najas. Ini juga menghilangkan keberkahan. Ya. Meskipun Anda mendapatkan dunia dan seisinya, tapi Anda ingin dapat duit dengan cara seperti ini, sewa orang atau teman pura-pura mensifati barang tersebut bagus, ternyata bohong, makanya tidak boleh. Seperti mengatakan, oh ini barang saya sudah pernah pakai, ini hati-hati. Di antaranya dalam endorse dan testimoni, hati-hati. Di antaranya testimoni yang bohong. Ya, bohong. Ini juga termasuk, oh ini barang begini padahal bohong. Ini untuk melariskan dia melakukan najas. Ini dusta juga banyak terjadi. Di antara dalam al-qadha, dalam persidangan. Ya, Rasulullah SAW ingatkan bahwa orang siapa yang berdusta, ya, disebut dengan al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus yaitu sumpah yang menjerumus, sumpah palsu yang menyerumuskan orang dalam neraka jahanam. Maka disebut al-ghamus, yaitu seorang bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Ya, Rasulullah ingatkan barang siapa yang bersumpah berdusta untuk mengambil hak saudaranya, fa innama akhadha qit'atan minan nar. Sungguhnya dia mengambil potongan dari api neraka jahanam. Hati-hati. Sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in qadiban min araq. Ya Rasulullah, kalau dia dusta hanya untuk mengambil sepotong kayu siwak, yang 1 real. Kata Rasulullah SAW, wa in qadiban min araq. Meskipun dia dusta hanya untuk mengambil satu batang kayu siwak, akan menjerumuskan dalam neraka jahanam. Bagaimana kalau dusta dalam persidangan, kemudian untuk mengambil harta orang, mengambil tanah orang, bikin sertifikat palsu dan macam-macam. Waliyadzubillah, ya. Mengerikan. Hanya dia mendapatkan secercah dunia, cuma sebentar mau nikmati, sebentar aja, menurut dia sakit kemudian meninggal, selesai. Akhirnya di akhirat parah, ya. Kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Siapa yang mengambil 1 jengkal tanah dengan kezaliman, dusta, dia ambil 1 jengkal tanah aja, Allah akan pikulkan dia pada hari kiamat 7 lapis bumi. Bayangkan. Bagaimana kalau dia ambil 100 meter, bagaimana kalau 1 hektar. Ini banyak terjadi. Tapi di antara dusta misalnya dalam dakwah juga bisa dusta. Ya. Dalam dakwah, ya. Contoh berdusta atas nama Nabi SAW. Ya. Contoh dusta dalam hal-hal banyak, cerita sana, cerita sini, dusta. Cerita sana, cerita ngarang, ya. Untuk mengkultuskan dirinya dan macam-macam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berusaha namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Seorang Rasulullah bersabda ternyata tidak benar. Hati-hati. Ini juga adalah kedustaan meskipun dalam dakwah. Kalau ditegur, Anda kenapa berdusta? Saya berdusta untuk membela Islam. Tidak ada. Islam tidak menerima dusta Anda, ya. Kemudian di antaranya disebutkan juga di antara dalam pujian. Ini juga hati-hati. Kadang-kadang seorang cari muka lalu dusta. Tidak boleh. Kalau kita ingin memuji, kata Nabi SAW, kalaupun kau ingin memuji saudaramu, maka kau mengatakan, ahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Menurutku demikian dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Dia bilang, orang ini begini, malah kita cari muka di hadapan dia. Makanya banyak tukang puji yang dusta. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab. Kalau kalian melihat orang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di hadapan wajahnya. Ya. Karena banyak orang memuji berlebihan dan itu dusta. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tutruni kama atratin nasara. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-mujiku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa berlebih-lebihan sampai mengangkat Nabi sebagai putra Allah. Aku ini hamba Allah. Katakanlah Muhammad Abdullah dan Rasulullah. Muhammad itu hamba Allah Rasulullah. Kita muji Nabi sesuai dengan yang datang dalam dalil. Adapun muji Nabi berlebih-lebihan tidak boleh sampai mengangkat derajat Nabi kepada derajat Tuhan. Seperti sebagian orang yang muji Nabi mengatakan bahwasanya Nabi tahu lauhil mahfuz. Ini enggak benar. Saya mengatakan dunia dan akhirat adalah surga dan akhirat adalah milik Nabi. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Seperti berdalil hadis palsu. Ya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, aku tidak menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Ini juga hadis palsu. Hadis tentang Nur Muhammad, bahwasanya alam semesta tercipta dari Nur Muhammad. Hadis palsu. Enggak boleh. Kita memuji Nabi
Tidak boleh berlebihan. Ini meskipun itu Nabi SAW, tidak boleh kita berlebihan sampai mengangkat derajat seperti derajat Tuhan seperti tadi. Alam semesta tercipta dari Nur Muhammad. Bahkan dalam hadis palsu, Nur Muhammad dari nurnya Allah. Ini syirik dong. Berarti Rasulullah dari zatnya Allah, seperti Nabi Isa dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik, enggak boleh. Kalau Nabi saja tidak boleh kita memuji berlebihan, apalagi selain Nabi. Hanya sekedar cari muka, kita muji seorang pejabat, kita memuji bos kita berlebihan, hanya cari muka, hanya keuntungan duniawi, kita bohong. Ini tidak boleh, ya. Seperti contoh lagi, dusta dalam mimpi. Dusta dalam cerita mimpi. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang mengaku-ngaku melihat sesuatu ternyata tidak mampu, maka dia di hari kiamat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh menggandengkan 2 biji gandum, disuruh nyambungkan, dia tidak akan bisa. Jadi seorang ngaku-ngaku, saya tadi malam pergi begini, bohong. Saya tadi malam pergi begini, bohong. Terkadang dia bohong sampai dia ngaku bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan sahabat lah, bertemu dengan saya, bohong. Hanya untuk mengangkat dirinya, ya. Dan banyak orang mudah terpedaya dengan demikian. Orang mudah sekali mengkultuskan diri dengan mengatakan saya mimpi ketemu ini, saya mimpi ketemu dengan wali fulan, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat. Orang percaya. Dia tidak punya dalil, tidak punya ilmu, kemudian hanya mengkultuskan dirinya dengan bercerita mimpi macam-macam. Ini dosa. Mengaku mimpi melihat sesuatu ternyata bohong. Contoh lagi misalnya dusta ya dalam bercanda. Ini juga hendaknya dihindari. Kata Nabi SAW, Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin istana di bagian pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Kita bercanda sering menyenangkan, tapi tidak usah kita berdusta ya. Ya jangan ya. Ini tidak boleh. Berusaha bercanda pun jujur. Bercanda yang berkualitas tanpa harus dusta. Bisa kok kita bercanda tanpa harus dusta. Bahkan di antaranya dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Ini juga dusta buat orang tertawa. Cerita saya begini ya. Ingat ya, kita ini jangan suka bikin orang tertawa. Rasulullah SAW mengatakan ya, la tukthiru ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qulub. Atau kama qala Nabi SAW, jangan perbanyak tertawa karena banyak tertawa mematikan hati. Anda kira orang banyak tertawa itu orang bahagia? Tidak. Ya, dia hanya bahagia itu tempatnya di hati, bukan dengan banyak tawa. Tawa sesekali itu oke. Tapi ketawa terus duduk berjam-jam ketawa ketiwi sampai bikin acara ketawa-ketawaan. Subhanallah. Lihat banyak orang yang tukang ketawa, tukang bikin ketawa orang, dia kena narkoba banyak sekali. Dia lihat berita banyak sekali kena narkoba. Mereka yang tidak bahagia, mereka banyak ketawa. Rumah tangga bermasalah, narkoba macam-macam. Mereka tidak bahagia. Ya. Anda kira banyak tertawa bahagia? Enggak. Apalagi tertawa tersebut diisi dengan dusta. Kata Rasulullah SAW, wailun liman haddatha fayakdzib liyudhika bihin nas. Wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Nabi SAW, celaka orang yang bicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celaka baginya, celaka bagi Rasulullah, celaka 3 kali. Dia ingin membuat orang tertawa dengan dusta. Rasulullah SAW mengatakan dia celaka 3 kali ya. Maka jangan seorang berdusta meskipun hanya ingin membuat tertawa orang-orang. Kemudian dusta karena pemilu ya. Ini tidak usah kita bahas ya. Terlalu banyak orang dusta karena pemilu. Pilih saya akan begini, saya akan begini, dustalah. Urusan mereka di akhirat, yang jujur alhamdulillah, yang dusta urusannya di akhirat. Dusta pada keluarga. Ini juga hati-hati. Kelihatannya sepele tapi istri dan anak-anak tentunya. Atau suami dan anak-anak. Istri juga bisa dusta, bukan cuma suami juga yang bisa dusta. Hati-hati. Seorang jangan berdosa pada anak-anak dan istrinya. Seorang jujur dalam kehidupan ini, kita hidup cuma sekali. Oleh karenanya, dalam satu hadis saya bacakan, jangan kita biasakan dusta meskipun dalam tingkatan keluarga. Fa'an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Amir Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Da'atni ummi yauman." Satu hari ibuku panggil aku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Rasulullah SAW sedang mengunjungi rumah kami. Ibuku panggil aku. Faqalat, "Ha, ta'al u'tik." Kemari, saya akan kasih kau sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallam. Rasulullah tegur ibunya. Ibunya tadi panggil saya, jadi dia dipanggil oleh ibunya ingin kasih sesuatu. Ibunya Rasulullah tegur. Ma arati an tu'tiyahu? Apa yang ingin kau berikan kepada anak ini? Kata ibunya, "U'tihi tamran." Aku ingin kasih dia korma. Faqala laha Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam ingatkan ibunya. "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alayki kadzbah."
Kalau ternyata kau panggil, kau tidak kasih dia korma, hanya bohong aja, akan dicatat kau telah berdosa atas dia, berdosa kepadanya. Ya, ini hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sama anak pun kita nggak boleh dusta. Sini, ternyata nggak dikasih. Ayo Abi ajak, nanti Abi belikan, ternyata nggak dibelikan. Dia sudah niat sejak awal tidak belikan. Beda kalau dia sudah berniat ternyata tidak punya duit, ada uzur. Ini sejak awal dia ngomong dan dia sudah dalam hati tidak ingin belikan. Ini bohong. Hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li sabiyyin," siapa yang berkata kepada anak kecil, "Ta'al haq, kemarilah aku akan berikan kau sesuatu," tsumma lam yu'ti, kemudian dia tidak kasih, fahiya kadzba, ini adalah dusta. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele, kita dusta di keluarga, tapi ingat, harga diri kita jatuh di hadapan anak-anak. Harga diri kita jatuh di hadapan istri. Istri selalu memandang kita dengan curiga. Jujur, ya. Jujur. Apalagi istri dusta, suami udah enggak mandang dia, percuma jujur sekali, dua kali, tiga kali dusta sudah enggak dipandang. Allah mencabut rasa cinta dari hati seorang. Lihat istri suka dusta. Sama suami suka dusta, sudah enggak dianggap sama istrinya. Hilang suasana nikmat, suasana keluarga. Anak-anak tidak hormat sama orang tua, dusta melulu orang tuanya. Dan bahaya yang jadi bahaya, ternyata kita meletakkan dosa jariah, kita mengajari anak-anak untuk berdusta. Betapa banyak orang seperti itu. Anaknya jadi pendusta, ternyata yang ngajari orang tuanya, dia meletakkan batu pertama, dia dapati ayahnya berdusta sekali, dua kali, sehingga menganggap itu biasa. Mungkin dosanya dosa kecil-kecilan, tapi itu batu pertama bagi dia. Sehingga setelah itu dia berkembang jadi pendusta, pakar dusta yang ngajarin ayah ibunya menanggung dosa jariah. Janganlah berdusta ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sering berdusta tidak dihormati oleh orang sering berdusta. Ya akhirnya dia sendiri kadang lupa kalau dia pernah berdusta. Saya pernah nasihat seseorang, saya bilang kamu jangan dusta. Saya tidak pernah mengatakan dia, saya bilang kamu itu ini buktinya ada. Kamu itu sudah terlalu sering dusta sampai dusta yang pertama sudah kau lupakan karena dusta ditutup dengan dusta. Dusta ditutup dengan dusta. Demikianlah hidup akhirnya. Dosa menjadi gampang dan kalau sudah sering berdusta tadi yuktaba indallahi kadzaban, distempel oleh Allah menjadi seorang pendusta. Hidup ini pilihan. Silakan Anda mau bahagia dunia akhirat dengan penuh risiko tapi tidak apa-apa. Jujur. Anda ingin kelihatannya dapat kebahagiaan sementara, silakan dusta. Dapat dunia, dapat jabatan tapi hanya fata morgana. Hanya sebentar kemudian Anda akan tersisa di dunia sebelum di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan selalu menjadikan kita orang-orang yang jujur dan dikumpulkan di surganya karena kejujuran kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.